Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Amalia Damehati dengan NIM 1703002. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan dan keselamatan kerja dalam perusahaan. Langsung saja kita masuk ke materinya ya. Pengertian ketiga. Ketiga adalah upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental, dan sosial pada tingkat tertinggi untuk semua jenis pekerjaan, mencegah masalah kesehatan akibat pekerjaan, dan melindungi pekerja dari risiko kerja. Ketiga berperan untuk menjamin setiap tenaga kerja mendapat perlindungan kesehatan dan keselamatan selama bekerja, menjamin setiap sumber produksi layak dan aman digunakan sehingga mengurangi risiko kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja. Nah, ketiga sendiri mencakup semua hal yang bisa memproteksi dan menyejahterakan para pekerja, mulai dari Undang-Undang Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja, lalu manajemen ketiga. Selanjutnya, fungsi dari ketiga. Konsep ketiga dirancang untuk memberi jaminan agar aktivitas kerja di perusahaan bisa berjalan dengan lancar. Dalam pelaksanaannya, ketiga memiliki banyak fungsi baik bagi perusahaan maupun bagi karyawan, yaitu kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, sebagai pedoman dalam mengidentifikasi serta menilai risiko dan bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja. Yang kedua, sebagai referensi dalam memberi saran tentang perencanaan, proses pengorganisasian, desain tempat kerja, dan implementasi pekerjaan. Yang ketiga, sebagai pedoman dalam memantau keselamatan dan kesehatan para pekerja di lingkungan kerja. Yang keempat, sebagai dasar dalam memberikan saran tentang informasi, pendidikan, dan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja serta alat pelindung kerja. Yang kelima, sebagai pedoman dalam menciptakan desain, metode, prosedur, dan program pengendalian bahaya. Yang keenam, sebagai referensi dalam mengukur efektivitas langkah-langkah dan program pengendalian bahaya. Yang ketujuh, sebagai alat dalam mengelola pertolongan pertama pada kecelakaan dan tindakan darurat lainnya. Selanjutnya, tujuan. Di samping itu, pelaksanaan ketiga juga memiliki beberapa tujuan khusus seperti poin-poin yang akan saya jelaskan berikut ini. Yang pertama, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja. Yang kedua, mencegah timbulnya beragam penyakit akibat kerja, baik itu dalam bentuk fisik, psikis, infeksi, keracunan, atau penularan. 3. Meningkatkan kesejahteraan, kesehatan, dan perlindungan terhadap para pekerja baik selama masa bekerja. Yang keempat, membentuk para pekerja agar optimal dalam bekerja. Yang kelima, menciptakan sistem kerja yang aman. Yang kelima, menciptakan sistem kerja yang aman. Yang keenam, memastikan bahwa kondisi alat kerja aman, nyaman, dan layak untuk digunakan. Yang ketujuh, mencegah kerugian akibat terjadinya kecelakaan kerja. Yang kedelapan, melakukan pengendalian terhadap risiko-risiko yang ada di lingkungan kerja. Yang kesembilan, memelihara kebersihan, kesehatan, dan keterampilan lingkungan kerja dan lingkungan di sekitarnya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai prosedur. Prosedur ketiga adalah proses kegiatan yang wajib diikuti atau ditaati setiap pekerja demi menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja sehingga pekerjaan bisa dilaksanakan hingga selesai. Untuk memastikan prosedur ketiga dijalankan dengan baik, perusahaan menunjuk seseorang sebagai pengawas. Tujuan ditetapkan prosedur ketiga adalah untuk pertama, memudahkan pekerja dalam mengikuti arahan ketiga untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, menjamin pekerja dapat melaksanakan tugasnya dengan aman dan tertib. Yang ketiga, menginformasikan secara cepat kepada pihak lain yang terkait jika terjadi masalah saat bekerja. Yang keempat, melaporkan kejadian langsung yang mencurigakan di lokasi kerja.
Yang kelima, memastikan setiap pekerja memahami pentingnya K3 dan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Yang keenam, menjamin setiap perlengkapan dan peralatan kerja atau alat pelindung diri dapat digunakan dengan baik dan efektif. Bagi perusahaan, prosedur K3 sangat penting untuk mengurangi kerugian akibat kecelakaan kerja dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Peningkatan produktivitas akan tercapai jika perusahaan bisa menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan efektif. Selanjutnya, kita kenali jenis bahaya pada K3. Bahaya yang termasuk dalam K3 perlu diketahui beberapa istilah bahaya yang sering ditemui dalam lingkungan kerja. Yang pertama, hazard atau berkaitan dengan sumber bahaya adalah suatu keadaan yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan, penyakit, dan kerusakan atau menghambat pekerja dalam menjalankan pekerjaannya. Yang kedua, danger, yaitu berkaitan dengan tingkat bahaya, adalah peluang bahaya yang sudah terlihat atau kondisi bahaya sudah ada tetapi masih dapat dicegah dengan berbagai tindakan. Yang ketiga, risk, adalah perkiraan tingkat keparahan yang akan timbul jika terjadi bahaya dalam siklus tertentu. Yang keempat, insiden, adalah munculnya kejadian bahaya atau kejadian yang tidak diinginkan. Yang kelima, accident, adalah kejadian bahaya yang disertai adanya korban atau kerugian atau manusia ataupun benda. Nah, itulah tadi bahaya, jenis-jenis bahaya yang ada dalam K3. Selanjutnya, kita bahas materi yang terakhir, yaitu tentang cara mengurangi kecelakaan kerja di area pabrik yang sangat dianjurkan untuk Anda lakukan saat bekerja. Yang pertama, mengerti kebijakan dan ketentuan perusahaan. Tips keselamatan kerja di pabrik pertama yang perlu Anda mengerti, baik dalam sektor apapun, yaitu tentang kebijakan dan ketentuan yang telah berlaku dan diputuskan termasuk dalam hal kesehatan dan keselamatan kerja. Mengerti dengan benar dan pastikan apabila Anda memperoleh keterangan secara detail tentang kebijakan dan ketentuan perusahaan itu. Yang kedua, kenali tempat kerja Anda. Coba Anda mengetahui tempat kerja Anda dan menerapkan safety tips di tempat kerja, termasuk sistem produksi dan bagaimana cara yang tepat dalam memakai alat di dalam pabrik. Yang ketiga, jangan meremehkan bahaya. Langkah lainnya, cara menjaga keselamatan kerja yang dapat Anda lakukan selama bekerja di pabrik, yaitu memahami kalau pastinya akan banyak risiko yang dapat terjadi selama Anda bekerja. Karenanya, sangat diharapkan bagi Anda untuk memiliki kewaspadaan yang tinggi. Kecelakaan dalam bekerja terkadang mungkin karena sebab kecerobohan dari para pekerja. Yang keempat, selalu pakai peralatan safety. Untuk menjamin keselamatan kerja selama di dalam pabrik, pesan-pesan keselamatan dalam bekerja pakai semua peralatan safety yang disiapkan oleh perusahaan Anda, dari mulai sepatu safety, kacamata, sarung tangan, dan helm. Semua peralatan safety ini adalah standar yang perlu dipatuhi oleh setiap karyawan. Yang kelima, ikuti pelatihan profesional. Hal lainnya yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di pabrik, yaitu dengan mengikuti pelatihan secara teratur. Pelatihan-pelatihan seperti ini sebenarnya tidak hanya ditunjukkan oleh karyawan yang baru, tetapi bisa juga diikuti oleh karyawan yang sudah lama bekerja. Biasanya di dalam pelatihan itu juga akan dijelaskan dengan detail teori dan komponen praktis yang bisa dipakai untuk membantu pekerjaan di dalam pabrik. Pelatihan ini sangat menguntungkan untuk pekerja yang memiliki risiko cukup tinggi. Yang keenam, tugas-tugas berisiko memerlukan perencanaan dan komunikasi. Ketika Anda sedang merencanakan sebuah tugas, maka Anda tidak hanya memikirkan tentang penyelesaian pekerjaan itu secara efektif, tetapi juga perlu Anda pikirkan mengenai
resios lainnya. Misalnya seperti penambahan uang dan waktu yang dapat terkait dengan keselamatan kerja. Dalam memenuhi target waktu dan kualitas pekerjaan, pastinya Anda tidak bisa mengabaikan keselamatan kerja Anda. Semua risiko pekerjaan yang ada harus Anda pertimbangkan dengan matang. Bagi Anda yang berperan jadi pemimpin, sudah jadi tugas Anda untuk memberi instruksi yang jelas untuk setiap bawahan Anda. Yang ketujuh, dokumen prosedur keselamatan. Cara mengatasi lingkungan kerja yang tidak aman, maka semua anggota tim harus ketahui apa yang perlu dilakukan. Hingga Anda perlu memahami dengan jelas prosedur keselamatan yang ada. Setiap pabrik atau perusahaan pastinya harus menampilkan dengan jelas tempat yang bisa mudah diakses semua karyawan ketika terjadi kecelakaan kerja. Nah, baik teman-teman, sekian dulu ya pembahasan materi tentang keselamatan dan kesehatan kerja dalam perusahaan atau industri. Semoga tayangan ini bisa menambah wawasan kita dalam menjaga keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Terima kasih.